Oke, Madina, mungkin update yang sedang lagi panas dan ramai yang sudah kamu upload ke sosial media seperti apa sih? Apa nih nanyanya? Iya, dengan Soal mantan, tuduhan, iya. masih panas soal anak-anak Ya jadi gini, aku cuman gak suka ya caranya dia dalam selalu memakai anak sebagai alibi. Seakan-akan dia tuh mau atau anak-anak tuh masih mau sama saya loh, tapi dijemput paksa. Bahasa seperti itu menurut saya memojokkan saya dan memprovokasi saya. Tapi setelah itu saya dikirimin lah video gitu loh, video dan segala macam pada saat mereka itu lagi pergi malam mingguan, malamnya ya. Jadi makanya saya bilang, kenapa masih posting saya jemput anak-anak, itu kan kayaknya nggak bagus lah ya seperti itu, saya sampai di posting gitu kan. Terus udah gitu padahal sebenarnya sebenarnya dia mau malam mingguan, intinya mau pergi lah pada saat. Terus kalau memang saya kasih ini anak saya mau dititipin ke siapa, bener gak? Kalau saya kan saya punya support gitu loh, saya ada kakak ipar, ada neneknya. Kalau dia kan menurut saya tuh keluarganya semua banyaknya di Bandung ya gitu. Seperti itu sih. Dan akhirnya mengupload video CCTV perihal yang terjadi di rumah tangga kalian dahulu nih gimana kan? Ya karena dari pihak sana tuh dia memposting duluan foto cuplikan penggalan CCTV yang saat dulu ya. Jadi sebenarnya lucunya gini, ini kan proses mengenai KDRT ini kan sudah lama dan ini tuh sebenarnya sudah dicabut gitu loh. Karena kita sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak. Bukan ini dicabut bukan karena saya takut atau dia takut ya, tidak. Kita karena pertimbangan anak-anak gitu. Jadi makanya pada saat itu kita berusaha, kita damai di Polres Jakarta Selatan. Setelah itu kita ya sudah, kita tidak diteruskan seperti itu sih. Gitu. Tapi pada saat dari pihak sana mengeluarkan foto itu ya saya juga punya kok bukti bahwa dia melakukan kekerasan pada saya gitu sih. Mau tidak mau aib dalam tanda kutip kebongkar. Iya. Jadi sebenarnya itu bukti-bukti untuk di pengadilan ya gitu loh. Banyak sekali sebenarnya bukti-bukti saya gitu loh. Nah, akhirnya mesti keluar juga. Memang pada malu banget Mbak gitu loh. Tapi mau bagaimana? Karena di sini mungkin teman-teman media tahu saya diserang mungkin gak cuma satu orang ya gitu loh. Dan itu terjadi dari tahun berapa nih gitu loh. Ini udah setahun lebih gitu. Dan saya di sini selalu bilang ke dia, kalau dia kan bilang dia bilang ke mamaku mau damai, mau segala macem. Kalau mau damai ya ngapain kasasi gitu loh. Kan dengan kasasi kan sama aja dia terus nggak ada habisnya lah sama saya. Dan anak-anak sendiri gimana Kak? Artinya kan ini jadi rebutan ya, mau tidak mau permasalahan. Ya memang untuk pembagian anak kita masih belum ada titik temu ya gitu loh. Jadi maunya saya kita bagi-bagi lah, misalnya 2 minggu di saya, 2 minggu di dia. Jadi setidaknya dia juga bisa merasakan apa yang saya rasakan gitu loh ya kan, ngurusin anak, bangunin, nganterin les, ini itu, kerjain PR-nya gitu, komunikasi sama gurunya silahkan gitu loh. Jadi kalau sekarang di sini kan dia jemput sekolah tiba-tiba pakai hashtag no drama no pencitraan, seperti seakan-akan kayaknya saya pencitraan. Kan saya hari-hari memang saya sama anak-anak, bukan pencitraan. Oke Kak ya. Kepada anak-anak dengan kondisi seperti ini seperti Kan sempat nangis juga ya waktu itu waktu dijemput juga ya. Pengertian gini, anak-anak tuh sebenarnya kalau dibilang trauma sih enggak. Saya bisa memastikan gitu loh. Kalau anak-anak tuh sering saya bawa ngobrol dengan kayak psikolog atau apa, saya tanya, dilihat kan anaknya seperti apa. Anak-anak tuh fine gitu loh dan happy aja gitu. Tapi pengertiannya kayak Dedek tuh kan, gara-gara Dedek nangis, mama jadinya di videoin papa, akhirnya diposting gitu loh. Jadi saya kasih pengertiannya seperti itu. Padahal sebenarnya anak saya fine aja. Biasa lah Mbak, namanya mau pisah kan gitu doang. Tapi saya nggak suka caranya mengambil kesempatan dikit-dikit video akhirnya biasanya sih itu di-share ke grup keluarganya ya. Tapi kali ini ternyata dia posting. Apa? Kadena di netizen juga menyebutnya Kadena saling sindirnya dengan Iya. Saling sindir apa? Saya nggak nyindir ini. Yang di story itu gimana? Tapi kan kabarnya seperti itu Kak, saling sindir, saling panas-panasan di sosmed. Menurut kamu itu seperti apa sih? Saya nggak tahu sih ya kalau saya nggak ngerasa dia menyindir saya gitu loh. Pokoknya saya tidak menyebutkan namanya siapa kan gitu loh, bisa jadi siapapun aja yang suka cilok. Menanggapi kabar paman si mantan juga sebut kalau Mbak Dina tuh masih cemburu, belum move Iya. on. Udahlah.
Jadi stoplah dengan bahasa saya belum move on, terobsesi, ngefans sama dia, udahlah stop kayak gitu. Maksud saya kita itu pacaran lama gitu loh, pacaran lama, dan kalau dia bilang tanpa restu, enggak lah, bukan seperti itu gitu loh. Dan anak-anak kita terlahir dari cinta kasih, benar kan gitu loh. Jadi kalau mau move on, menurut saya dengan saya bisa ikhlas menerima kondisi ini yang memang pasti nggak gampang dong gitu loh, dari keluarga yang menurut saya happy ya, tiba-tiba akhirnya harus rusak lah. Tapi saya udah bisa move on untuk ya sekarang ternyata saya baik-baik aja sama anak-anak. Kak Dena, mohon maaf, Kak Dena sendiri tahu nggak sih Kak kenapa Om Ben ikut-ikutan juga? Iya. Nggak tahu sih Mbak, mungkin bisa kasih tahu kenapa. Ada rasa kesel nggak sih Om Ben itu? Kenapa? Selalu ikut campur gitu. Campur itu kesel. Ya saya selalu bilang gini ya, keluarga saya pun geram banget gitu loh, ayo dong kita harus ngomong segala macam. Tapi saya bilang nggak apa-apa, biar saya aja yang ngomong gitu loh, karena terlalu banyak orang yang bicara itu nanti kan jadinya apa ya, jadi apa ya bahasanya, kayak apa? Blunder. Nah, jadi lebih blunder gitu loh. Biar satu orang melalui satu pintu yang bicara seperti itu. Tapi sempat ya menghubungi Om Ben? Enggak. Stop lah jangan. Jadi gini, kita tuh sempat ada pertemuan keluarga, terus saya minta dari pihak sebelah sana juga untuk datang gitu ya. Tapi dari pihak sana nggak datang gitu orangnya gitu, dengan katanya alasan apa ini itu gitu. Jadi sebenarnya keluarga saya, ayo silahkan, kalau ada masalah ya ngomong di depan, jangan di sosmed aja gitu loh, ya kan, silahkan ketemu, kan tahu rumah saya gitu loh. Kalau enggak kita bisa ketemu di tengah yang netral segala macam, daripada saya secara bukan bulan-bulanan lagi ya, kayaknya udah tahunan ya, menurut saya kayak nggak ada habisnya, saya capek juga sih gitu loh, saya udah nggak mau lihat-lihat story-nya dia sih. Ya Kak Dena, maaf nih, kan kakak belakangan ini lebih sering speak up terkait Ijong ini. Apa belum move on atau memang anak-anak belum dibagi nih? Enggak. Jadi saya juga gini ya. Sebelumnya kan saya diem Mas, gitu loh. Selama dari 2019 saya merasa boleh dibilang saya dibohongi ya. Saya diem, saya nggak berani ngomong gitu loh. Saya masukin gugatan pun saya masih diem kan gitu loh. Tapi saat ini saya tuh kondisinya udah habislah kesabaran saya gitu loh. Saya sudah banyak kasih dia toleransi, tapi ternyata saya terus masih kayak diinjek-injek terus, dan saya terus diteror gitu loh. Maksud saya udahlah, kan kita sudah putusan banding, ternyata dia masih belum puas juga. Terus mengenai nafkah, dari dia juga nggak memberikan nafkah kan sekarang gitu loh, ya kan. Jadi ya sudah nggak ngasih kontribusi nafkah, tunjangan ya, terus saya masih diserang di media tuh buat apa tujuannya, nggak ngerti. Sama sekali Kak, nafkah nggak ada buat Bulan ini anak-anak enggak ya, bulan lalu hanya 5 juta, 2 bulan pokoknya 5 juta. Dengan yang Kak Dena minta, ada perjanjian kan sebelumnya berapa? Pokoknya yang diputuskan pengadilan kan 30 juta gitu. Gimana mengcover semuanya Kak Dena? Artinya kan 3 anak ya. Ya untungnya karena saya kerja, terus sudah gitu ya ada aja Mbak rezekinya ya kan, syukur alhamdulillah gitu loh. Itu aja sih. Sebenarnya Kak Dena udah ingin move on ya untuk pasangan lagi gitu. Kalau untuk pasangan sih enggak lah, sekarang kayak fokusnya tahun ini mau healing dulu lah, mau happy dulu sama anak-anak. Dan ini kan terlihat semakin memanas. Apa karena salah satu faktor pihak sana marah-marah sampai kalau nggak salah tenang-tenang pintu ya, dapat pintu. Apa karena itu Kak? Karena apa? Karena kemarahan dia kepada kakak, makanya jadi rame, kakak jadi lebih speak up. Ya karena gini ya, kalau dia bisa ngeluarin bukti seperti itu, saya juga bisa gitu loh Mas. Jadi saya juga nggak suka seakan-akan saya dituduh yang enggak, padahal saya tidak. Misalnya hasil penjualan rumah semuanya diambil Dena, jadi seakan-akan saya tuh cewek yang serakah atau apa, padahal kenyataan enggak. Saya di sini cuma mau berkata yang sejujurnya, apa adanya, dan tolong dari dia juga jangan dilebih-lebihkan gitu loh. Jangan selalu memakai anak-anak sebagai alibi gitu loh. Nanti kan malu kalau anak-anak nanti denger pada saat mereka udah gede nanti. Kak Dena, kalau dibilang eksploitasi anak karena sering bawa anak syuting itu gimana? Enggak lah Mbak, itu kan programnya itu kan program yang memang edukatif dan informatif ya gitu loh. Kita syuting juga dibatasin kok, dari setelah jam makan siang, jam 1, setengah 2,
setelah itu jam 4 udah selesai gitu loh. Tetap yang capek mah mamanya, dan itu kan anak-anak hanya main di playground segala macem, dan enaknya kan difasilitasi gitu loh, anak-anak bisa main, bisa apa gitu sih. Jadi kalau menurut aku udahlah, jangan terlalu berlebihan bilang eksploitasi anak. Aku sampai nanya loh, kita sampai meeting nih ya gitu loh, eksploitasi anak tuh seperti apa, itu yang tidak ada orang tuanya in frame buat bisa dibilang eksploitasi, dan misalnya sampai lewat jam tidur seperti itu. Tapi kan kan tawaran syuting anak-anak sendiri sejauh ini gimana Kak Dena? ya baik-baik aja gitu loh. Banyak yang nawarin juga untuk syuting. Ya ada aja. Oke. Oke. Kak, mungkin terakhir harapan kamu mungkin Kan ini kan makin Iya. panas, mungkin Emang masih panas? dilihat netizen ini nggak kelar-kelar nih. kelar-kelar gitu loh. Masih posting-posting. Iya. Gimana nih? Kan sempat kemarin juga. Makin dilihat netizen ini nggak kelar-kelar. Melihat merangkumnya sih seperti apa sih? Ya saya minta udahlah stop kita pertikaian seperti ini, karena kalau dia berusaha untuk menyerang saya, ya saya bisa keluarin bukti gitu loh. Iya kan, maksudnya udahlah. Tapi kan nggak mau ya kita seperti itu gitu loh. Malu juga aib dibuka seperti apa. Udahlah. Kalau memang dia sudah bahagia dengan pilihannya, ya nggak apa-apa gitu loh. Toh saya sudah melepaskan, tapi biarkan saya hidup bahagia sama anak-anak gitu aja. Kak, satu lagi dong Kak. Ngomongin bukti tadi pihak sana mengatakan jangan terlalu percaya sama dia, banyak video kayak potongan-potongan aja itu, justru yang sebaliknya yang dialami Ijong. Ya silakan aja, kalau dari dia ngomong seperti itu kan kayaknya saya bilang nggak akan ada habisnya gitu loh. Kan di sini saya serba salah. Pamannya juga selalu ikut-ikutan terus gitu loh Kak, masalah yang Ya itu balik lagi ya ke situ ya. Udah itu. Oke, Oke, thank you. Ya, yuk. Boleh foto dulu?